Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan tim kami eh, mengenai materi yang berjudul ergonomi lingkungan. Di sini saya Muhammad Farhan Alamsyah bersama rekan saya Mirwan Nabil akan memulai topik bahasan pada siang hari ini. Dari daftar isinya kita terdapat 4 poin fokus bahasan, yaitu apa itu ergonomi, yang kedua diagram faktor fisik Kemenkes, tiga ada faktor-faktor ergonomi lingkungan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, apa sih ergonomi itu? Jadi di sini ada dua pengertian ya, secara etimologi dan menurut pengertian ahli. Secara etimologi, ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni kata ergon dan yang artinya adalah kerja dan nomo yang artinya adalah pengaturan atau hukum. Jadi, secara terminologi, pengertian ergonomi adalah suatu pekerjaan yang mengenai bagaimana melakukan kerja termasuk sikap kerja. Kemudian menurut ahli, ergonomi adalah suatu ilmu yang sistematis yang memanfaatkan informasi mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang lain dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu pekerjaan yang efektif, efisien, dan aman dan nyaman. Menurut Wikjo Subroto S. Sini kita melanjutkan bahasan kita yaitu faktor-faktor ergonomi lingkungan. Terdapat 6 faktor yang akan dibahas, yaitu pertama suhu, ada cahaya, kebisingan, getaran, warna, dan bau. Oke, di sini sebelum masuk ke faktor tadi, kita akan membahas tentang NAB, nilai ambang batas ya. Faktor fisik Permenkes nomor 70 tahun 2016. Di sini kita lihat bisa kita lihat di sini ada yang menjadi faktor fisik dibagi menjadi 4. Di sini ada iklim kerja, kebisingan, getaran, dan radiasi non-penyon. Untuk getaran sendiri terdapat ada nilai ambang batas getaran, pada tangan dan gerak tubuh yang akan dideskripsikan nanti oleh Saudara Nabil. Kemudian ada radiasi non-penyon, yaitu ada radiasi medan magnet, radiasi medan listrik, dan radiasi listrik ultraviolet. Kemudian kita berlanjut. Oke, yang pertama ada faktor suhu. Jadi untuk faktor suhu ini adalah penetapan nilai ambang batas iklim lingkungan kerja yang harus mempertimbangkan alokasi waktu kerja dan jam istirahat dalam suatu siklus. Hitungannya adalah 8 jam per hari, serta rata-rata laju metabolik pekerja sesuai nilai koreksi pakaian pekerja. Nah, nilai ambang batas iklim lingkungan kerja juga harus merupakan batas pajanan iklim lingkungan kerja yang atau pajanan panas yang tidak boleh dilampaui selama 8 jam kerja per hari. Jadi di sini tuh ada faktor yang harus harus diperhatikan, yaitu faktor suhu, karena ini menyangkut kenyamanan dan kondisi kesehatan pekerja. Ini kita bisa lihat ada tabel nilai ambang batas iklim lingkungan kerja di industri. Jadi di sini kita ada alokasi waktu dan kerja dan istirahat. Di sini ada nilai ambang batasnya dari ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jika nilai alokasi waktu kerja dan istirahat 0-25%, ini batas maksimal dalam Celsius ya. Jadi ada suhu-suhu yang sudah menjadi standarisasi di sini. Nah, sebagai titik acuan. Di sini terdapat catatan. SSB atau dikenal juga dengan istilah WBGT, Wet Bubble Group Temperature, merupakan indikator iklim lingkungan kerja. SSB luar ruangan 0,7 suhu basa alami ditambah 0,2 suhu bola ditambah 0,1 suhu kering. PSBB dalam ruangan 0,7 suhu basa alami tambah 0,3 suhu bola
tidak diperbolehkan karena alasan dampak fisiologis. Nah, di sini tuh ada perhitungan-perhitungan sendiri dalam penentuan suhu dalam lingkungan kerja. Sini kita bisa lihat zona kulit rata-rata yang nyaman adalah 33 sampai dengan 34 derajat Celcius. Tubuh manusia selalu berusaha mempertahankan keadaan normal dengan sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ketika suhu mencapai 35 derajat sampai 39 derajat, seseorang akan merasa hangat atau panas. Pada suhu ini, seorang merasakan nyeri uh, dan akan merasakan suhu kulit tubuh itu akan merasa terbakar jika melewati suhu 41 derajat. Kematian jaringan suhu kulit terjadi apabila suhu melebihi 45 derajat. Nah, ada suhu yang suhu yang nyaman, kemudian ada suhu yang berbahaya dan suhu yang tidak disarankan atau dapat menyebabkan kematian jaringan kulit. Lanjutkan faktor cahaya, sini ada pedoman penggunaan persyaratan pencahayaan. Nilai persyaratan tingkat pencahayaan di lingkungan kerja industri merupakan nilai yang dapat mungkin dipenuhi oleh industri sesuai dengan jenis area yang atau pekerjaan yang dilakukan. Suatu lingkungan kerja atau aktivitas kerja dikatakan memenuhi persyaratan apabila mempunyai perbedaan maksimal 10% dari nilai tingkat pencahayaan yang dipersyaratkan. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan faktor cahaya dalam gedung industri, yaitu pencahayaan area umum dan pencahayaan area gedung. Nah, di sini kita ada tabel lagi. Di sini ada persyaratan pencahayaan area umum dalam gedung industri. Ada bagian-bagian area dalam lingkungan industri, dan di sini ada kita lihat ada jumlah lux. Lux itu satuan cahaya. Di sini ada keterangannya. Sini juga masih terdapat tabel persyaratan pencahayaan. Nah, di sini juga masih terdapat tabel berdasarkan jenis industrinya. Skip saja. Oke, yang ketiga ada faktor kebisingan. Nah, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penentuan faktor kebisingan, yaitu nilai ambang batas kebisingan merupakan dosis efektif pajanan kebisingan dalam satuan waktu, satuan desibel atau satuan kebisingan yang diterima oleh telinga dalam periode waktu tertentu yang tidak boleh dilewati oleh para pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung telinga. Apabila seorang pekerja terpajan bising di tempat kerja tanpa menggunakan alat pelindung telinga selama 8 jam per hari, maka NAB pajanan bising yang boleh diterima pekerja maksimum adalah 85 desibel. Nah, ini ada batas ambangnya jika tidak menggunakan alat pelindung telinga selama bekerja. Maaf, lewat. Nah, di sini ada catatan nilai ambang kebisingan itu dalam peraturan ini tidak berlaku untuk bising yang bersifat impulsif atau dentuman yang lamanya kurang dari 3 detik. Kemudian nilai ambang batas ini untuk 8 jam pekerjaan adalah 85 desibel seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan nilai ambang batas pajanan kebisingan untuk durasi pajanan tertentu dapat dilihat dari tabel 4. Di sini kita bisa lihat nanti. Ada catatan, pajanan bising tidak boleh melebihi level 140 desibel walaupun hanya sesaat. Nah, ini level yang sangat berbahaya karena dapat merusak organ pendengaran. Nah, untuk pengukuran kebisingan sendiri, di sini ada pengukuran tekanan bising dilakukan dengan menggunakan sound level. Kemudian ada pengukuran dosis efektif pajanan bising dilakukan menggunakan alat monitoring pajanan personal. Sini ada tabelnya untuk nilai ambang batas, ada jam, menit, dan detiknya. Ada periode waktu tertentu, dan sini ada level kebisingannya. Dilanjutkan oleh Saudara Nabil. Selanjutnya itu faktor getaran. Getaran adalah suatu faktor fisik yang bekerja pada manusia dengan penjalaran atau transmission daripada tenaga mekanik yang berasal dari sumber goyangan atau isolator. Getaran kerja adalah getaran mekanis yang ada di tempat kerja dan berpengaruh terhadap tenaga kerja.
Nah, di sini kita mengambil dua jenis getaran kerja. Yang pertama getaran seluruh badan, yang kedua adalah getaran lengan dan tangan. Getaran seluruh badan yaitu ini berpengaruh terhadap seluruh tubuh, diantarkan melalui bagian tubuh tenaga kerja yang menopang seluruh tubuh. Misalnya, kaki saat berdiri, pantat pada saat duduk, punggung saat bersandar, lengan saat bersandar, dan getaran ini mempunyai frekuensi 5-20 Hz. Dan selanjutnya getaran lengan dan tangan. Getaran yang melambat melalui tangan dan atau lengan operator atau yang bergetar. Getaran ini mempunyai frekuensi 20-500 Hz. Nah, di sini nilai ambang batas perjalanan getaran tangan dan lengan itu terdapat pada tabel. Kita bisa lihat dari 8 jam itu ukurannya 5, dan untuk 4 jam 7, 2 jam 10, dan 1 jam ada 14. Di sini nilai ambang batas ini perjalanan getaran pada lengan dan lengan sebagaimana tercantum pada tabel di atas merupakan nilai rata-rata akselerasi pada frekuensi dominan atau meter per detik. Berdasarkan durasi perjalanan 8 jam per hari, kerja mewakili kondisi di mana hampir semua pekerja terpajan getaran berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit. Kita juga bisa lihat di sini ada rumusnya. Untuk T adalah durasi perjalanan dalam jam, dan A adalah nilai hasil pengukuran akselerasi getaran tangan dan lengan dalam ukuran meter per detik square. Lanjut. Selanjutnya yaitu faktor warna. Yang dimaksud di sini adalah warna tembok ruangan tempat kerja. Warna berpengaruh terhadap kemampuan mata untuk melihat objek dan berpengaruh secara psikologis bagi para pekerja. Tiap warna memberikan pengaruh secara psikologis yang berbeda terhadap manusia. Nah, kita bisa bagi sifat-sifat warna. Yang pertama, merah, yaitu sifatnya dinamis, merangsang, dan panas. Berpengaruh menimbulkan semangat kerja, dan untuk ruang kerja, pekerja sepintas atau singkat. Yang kedua, kuning, itu sifatnya keanggunan, bebas, dan hangat. Pengaruhnya itu menimbulkan rasa gembira dan merangsang urat syaraf mata. Yang ini kita bisa lihat di ganggang jalan lorong. Dan yang ketiga, biru, itu bersifat tenang, tentram, dan sejuk. Itu berpengaruh untuk mengurangi tekanan atau ketegangan, biasanya untuk berpikir konsentrasi. Dan yang keenam yaitu faktor bau-bauan. Di sini adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian air condition yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja. Nah, untuk salah satunya, menurut pengamatan di lapangan, ruang tunggu stasiun terbebas dari bau-bauan tidak sedap yang mengganggu. Adapun bau-bauan yang tercium berasal dari outlet makanan di sekitar ruang tunggu. Tapi bau-bauan ini masuk kategori bukan polutan. Bau sebagai polutan muncul akibat kelembapan udara. Dan juga di ruang tunggu jauh dari sumber bau polutan, dan hal ini berbanding lurus dengan data kelembapan yang penulis dapatkan. Berdasarkan analis melalui aplikasi Android, diperoleh data kelembapan udara di sekitar ruang tunggu adalah 60% merupakan angka kelembapan normal untuk level kenyamanan ruang tunggu, serta tidak menimbulkan bau-bauan yang mengganggu. Ini kita ambil contoh dari ini dari analisis ergonomi lingkungan ruang tunggu selatan stasiun Bandung berdasarkan standar kenyamanan pengguna. Jadi cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin presentasi ini masih jauh dari kata sempurna karena terdapat bagian-bagian yang kurang lengkap dari segi penjelasan maupun pemaparan materi. Kami menerima saran dan kritik serta masukan dari Adayat jika uh, ada. Sekian, saya dan rekan saya Nabil undur diri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.